menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya sampaikan terima kasih Bu Win sudah membantu kami India sisi kelembagaan untuk bisa memberikan materi mengajar untuk Mbak Iva. Mbak Iva ini dari Lampung, Bu. Sehingga harus online. Wow, jauh ya. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, minta offline waktunya nggak bisa ya, wes online ya kayak gitu. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya untuk bisa secara teknis bisa lebih menguasai. Waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Win. Nanti kalau udah selesai bisa di end aja, Bu. Oh, baik. Baik. Oke. Siapa? J. Ada. Baik. Ini Ya. Ibu langsung saya serahkan. Monggo. J. Baik, Pak Sur, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Pak Sur selalu mempercayakan proses pembelajaran untuk teman-teman ke saya. Luar biasa. Semoga ke depan kita makin sering ada pelatihan ya Pak. Jadi makin banyak yang bisa kita maksudnya kita bisa mengembangkan teman-teman untuk bisa kompeten dalam merawat pasien gitu. Baik, saya mulai saja. Selamat malam, Mbak Iva. Selamat malam. Ya, tadi Pak Sur sudah memperkenalkan, nama saya Bu Wibin. Ya, saat ini saya aktif bekerja di Rumah Sakit Pantirapi Jogja. Saya kalau secara waktu sudah bekerja 32 tahun jadi perawat. Mungkin Mbak Iva umurnya belum ada ya. Masih imut-imut, nggak apa-apa. Baik, ya. Jadi beberapa hari ke depan Mbak Iva akan ada jadwal dengan beberapa narasumber termasuk saya. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk membantu bagaimana nanti Mbak Iva itu ketika bekerja merawat pasien itu percaya diri karena memiliki pengetahuan dan tentunya kompetensi yang memang diharapkan dari customer ya, yang mereka yang membutuhkan jasa kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan pada saat saya menyampaikan. Kalau tidak di akhir sesi nggak apa-apa. Oke ya, share screen. Mbak Iva, boleh tahu umurnya berapa sekarang? Sekarang masih jalan 19. Oh ya, masih imut ya. Nggak apa-apa, semangat ya Mbak. Saya dulu umur 18 tahun juga sudah bekerja kok. Oh. Sama kita. Boleh tahu background-nya dari sekolah SMA atau SMK? Dari SMK, Bu. Oke, SMK Kesehatan? Bukan. Oh, bukan. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja, ya. Kita akan belajar ya. Akan belajar, jadi nggak apa-apa. Nggak usah frustasi kalau nanti ada yang tidak dimengerti, karena memang materi ini, terutama di bidang kesehatan itu kan agak asing kadang-kadang ya. Jadi dinikmati aja. Gitu ya. Oke, Mbak Iva, kita hari ini akan belajar tentang keperawatan gerontik ya. Jadi gerontik itu sebenarnya suatu istilah ya perawatan lansia gitu sebenarnya. Nah, di gerontik sendiri sebenarnya ada beberapa definisi. Yang pertama adalah geriatri. Geriatri itu cabang ilmunya.
gitu ya. Kemudian kalau pasien geriatri itu berarti pasien lanjut usia ya, yang nanti kita nyebutnya lansia gitu ya, dengan multi penyakit. Multi itu artinya gangguannya banyak, penyakitnya bisa banyak, misalnya bisa darah tinggi, bisa ada penyakit gula, ada stroke, ada hipertensi tadi ya, ada kanker juga gitu. Ada juga bisa terjadi adanya gangguan akibat penurunan fungsi organ. Atau ada juga penurunan psikologi, sosial ya. Psikologi itu artinya apa? Orang tua itu bisa jadi anak-anak lagi ya, sering mengalami kan. Kemudian secara sosial terjadi juga penurunan fungsi sosial karena apa? Orang tua tidak sebebas lagi untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Karena secara fisik terbatas, nggak bisa ke sana ke sini gitu ya. Terus secara ekonomi juga ada keterbatasan. Dulu memiliki pekerjaan tetap, sekarang harus berhenti pensiun dan gajinya tidak sebesar dulu gitu. Juga terbatas secara lingkungan. Ya tadi contoh mereka yang akhirnya harus bed rest, harus tidur di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu. Nah, pendekatannya ilmu itu secara multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Multidisiplin itu artinya ketika seseorang itu memiliki suatu gangguan pada pasien-pasien geriatrik tadi, pasien lansia, itu akan dirawat atau timnya itu dari beberapa orang. Contoh dokter. Dokternya mungkin bisa banyak. Bisa penyakit dalam, bisa dokter saraf, kemudian dokter gizi, ada ahli gizi, ada perawat, ada farmasi, fisioterapi, dan teman-teman dari pendukung tadi ya, seperti teman-teman yang nanti akan menjadi asisten perawat atau pramurukti gitu ya. Jadi nanti kalau Mbak Iva suatu saat merawat pasien di mana dengan gangguan multi organ ya, multi itu banyak ya gangguannya, tentunya akan juga harus minum obat yang cukup banyak, rumit gitu ya. Seperti itu. Nah, kriterianya apa sih kalau pasien itu dikategorikan sebagai pasien lanjut usia yang diberikan pelayanan geriatrik? Yang pertama adalah memiliki lebih dari satu penyakit fisik dan atau psikis. Ya, contoh tadi, dia punya hipertensi, darah tinggi, dan punya juga bisa diabetes, penyakit gula. Atau juga penyakit fisiknya itu hipertensi, psikisnya dia gangguan depresi misalnya, bisa banget kayak gitu. Atau bisa lebih dari 2, 3, 4, sangat mungkin gitu ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Contoh realnya ya, pasien tersebut punya sakit darah tinggi. Tapi ternyata dia juga memiliki gangguan secara ekonomi. Kenapa? Tidak punya biaya, misalnya gitu ya. Atau lingkungannya juga bermasalah. Contoh, dia seorang lansia yang hidup sendiri, tidak ada yang merawat, gitu karena anak-anaknya jauh. Nah, ini termasuk pasien lansia yang membutuhkan pelayanan geriatri. Kemudian kriteria yang ketiga adalah pasien dengan usia lebih dari 70 tahun yang memiliki satu penyakit fisik dan atau psikis. Jadi usianya 70 tahun misalnya punya sakit diabetes. Atau usia 70 tahun tapi ternyata dia punya penyakit psikis, ya misalnya depresi. Itu kriteria lansia yang membutuhkan pelayanan geriatrik. Kemudian, perawatan lansia di rumah atau home care
itu meliputi pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif bagi lanjut usia dalam konteks keluarga. Maksudnya seperti apa? Jadi, pelayanan atau asuhan yang kita berikan itu secara menyeluruh. Contohnya tadi ya, pasien itu sakitnya diabetes. Dia harus cek gula darah misalnya, minum obat diabetes. Gitu ya. Itu tidak hanya itu saja, tapi bahwa selain diabetes itu ada hal-hal yang lain yang harus kita bantu juga. Oh, pasiennya ternyata nggak bisa mandi, nggak bisa makan sendiri. Berarti kita memberikan perawatannya secara komprehensif, secara menyeluruh. Dalam konteks keluarga, artinya apa? Artinya bahwa keluarga juga terlibat dalam pelayanan asuhan ini. Pertanyaannya, kalau itu nanti tidak ada keluarga, bagaimana? Keluarga kan tidak selalu ada di tempat ya. Contoh, mungkin Mbak Iva besok suatu saat akan bertemu dengan lansia yang hidup sendiri, jadi di rumah, tapi anak-anaknya jauh di luar kota. Sangat mungkin. Nanti Mbak Iva itu diserai, pokoknya aku pasrah ya, ibuku ini tolong dirawat. Butuh apa-apa nanti kontak dengan saya. Nah, berarti jenengan kan menyeluruh kan, Mbak? Tidak hanya memberikan makan sama mandi, tetapi secara kebutuhan rohani mungkin ya. Kalau muslim ya dibimbing doa ya. Terus diajak ngobrol, cerita bahwa orang tua tuh kalau namanya cerita diulang-ulang, nanti jangan kaget itu ya. Dan itu harus sabar kita. Ya. Mungkin sudah pernah punya pengalaman, simbahnya mungkin ya kalau cerita itu diulang-ulang dan itu masa lalu diulang, biasanya kesuksesannya seperti itu. Nah, satu saat kalau menemukan seperti ini jangan bosan dan jangan mengatakan saya sudah dengar bosan cerita, jangan pernah. Oke, baik, oh bagus sekali gitu. Kita memberikan suatu reward, memberikan suatu pujian, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan keperawatan langsung atau direct care dan tidak langsung atau indirect care serta penanganan gawat darurat. Keperawatan langsung tadi contohnya ya kita memandikan, menyuap gitu ya. Pelayanan tidak langsung tuh gimana? Tadi misalnya kita lansia tersebut ada di rumah sendiri, anak-anaknya jauh, kita bisa melibatkan mereka dalam pelayanan tidak langsung. Setiap hari video call ya, sehingga si orang tua merasa anakku juga memperhatikan. Serta penanganan gawat darurat. Nah, ini sangat penting ya. Nanti Mbak Iva juga akan ada pembelajaran tentang gawat darurat oleh fasilitator yang lain. Nah, artinya apa? Ketika nanti merawat di rumah, itu akan ada suatu keadaan di mana kondisi pasien itu berubah setiap saat. Bisa menurun setiap saat. Bisa memburuk setiap saat. Nah, disinilah Mbak Iva sebagai asisten perawat atau pramurukti atau orang yang terlibat merawat harus bisa menguasai keadaan. Tidak boleh panik. Ya, kuncinya itu. Nah, apakah itu langsung bisa didapat? Enggak juga, perlu latihan. Jadi jangan khawatir. Ya, kami semua di bidang keperawatan, dulu saya pun tidak bisa apa-apa. Tapi seiring waktu, belajar, akhirnya sampai hari ini juga ya bersyukur, sering banyak belajar karena bertemu dengan banyak kasus. Gitu ya. Kemudian, melaksanakan pendidikan kesehatan bagi lansia dan keluarganya tentang kondisi kesehatan yang dialami lanjut lansia dan penanganannya. Artinya apa? Misalnya tadi contohnya ya, pas kita merawat pasien dengan darah tinggi. Satu, pasti harus kontrol rutin tensi. Nanti akan belajar tensi. Akan minum obat teratur. Apa saja obatnya? Itu Mbak Iva harus tahu, harus mencatat. Kemudian harus paham juga bagaimana nanti si pasien ini akan ada perubahan kondisi. Contoh, pasiennya minum obat hipertensi, obat darah tinggi. Tapi pas di tensi ternyata tensinya rendah.
biasanya 130 tapi hanya 90. Terus apa yang dilakukan gitu? Tentunya berkolaborasi dengan dokter yang merawat. Ya, kalau bisa akses langsung bisa menghubungi, kalau tidak melalui keluarga atau penanggung jawabnya. Itu ya. Berikutnya, tadi tentang bagaimana kita memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan penanganannya. Artinya apa? Kita di awal itu harus disepakati dulu nanti. Misalnya, Bapak Ibu, kalau nanti terjadi perburukan pada Eyang Putri, ya, kira-kira akan segera dibawa ke rumah sakit atau saya menunggu putra-putrinya. Nah, gitu sepakat. Sehingga nanti dalam perjalanannya itu kita tidak disalahkan. Duh, Mbak Iva gimana toh Mbak? Kok nggak segera dibawa ke rumah sakit? Misalnya gitu. Tapi kalau sudah diberi kewenangan di awal, kita sudah sepakat, apapun yang terjadi ya Mbak, kalau nanti yang memburuk, tidak usah menunggu saya, segera bawa ke rumah sakit, misalnya. Berarti kita nanti tahu ke rumah sakit mana sih yang harus dituju. Ya. Fasilitas kesehatan mana yang harus dihubungi. Ambulan mungkin, kendaraannya siapa yang mengantar, itu juga disepakati. Kemudian, mengembangkan pemberdayaan lanjut usia, pengasuh dan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemungkinan nanti pasien yang didampingi itu tidak harus sakit loh ya. Bisa jadi lansia sehat yang membutuhkan teman. Benar, dia hanya butuh cerita, hanya butuh didampingi. Nah, ini diberdayakan. Contoh, lansianya ternyata pinter buat rajutan. Ya, berarti disiapkan bahannya, kalau pas merajut juga didampingi. Gitu ya. Ternyata lansianya suka masak. Oh, ya didampingi. Berarti kan risiko masak itu berarti ada kompor, ada air panas, kan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja ya istilahnya. Nah, disitulah Mbak Iva punya peran mendampingi. Jadi, yang didampingi itu nggak harus pasien yang sakit. Ya, asiknya tuh di situ. Senang pokoknya kalau. Ya? Ya. Berarti yang sehat itu juga perlu pendampingan gitu ya, Bu? Ya, ya. Jadi nanti kalau pas akan mendapatkan pasien, Anda bisa bertanya, pasiennya itu menggunakan apa saja alatnya. Oh, hanya pendampingan. Itu ya. Oh, berarti nanti jadi kan punya gambaran kan bagaimana lansia. Kadang dia hanya butuh tadi nulis, ya, gambar-gambar, gitu. Kesukaannya apa, gitu. Ya, seperti anak-anak lagi. Jadi Mbak Iva itu pendampingan saja menyiapkan. Jadi misalnya habis bangun pagi itu ya, morning care, habis mandi, makan, terus nanti seperti sekolah itu loh Mbak. Oke, kita siapkan meja, kursi, siap menulis. Ada juga lansia yang ternyata suka menulis karena dia dulu suka menuliskan semua kisahnya. Ya disiapkan. Itu mendampingi aja, didampingi gitu, didengarkan. Ada kesulitan juga dibantu. Kemudian bagaimana sih upaya pencegahan pada lansia itu? Pertama, monitoring kesehatan. Apa yang dimonitor? Kesehatan secara umum ya. Kalau lansia itu, kalau kita pasti melihatnya dari head to kepala, kepala ke tutu, kepala sampai kaki. Tapi secara kebiasaan atau aktivitas sehari-hari tentunya ya ketekanan darahnya berapa, suhunya berapa, nadinya berapa, saturasinya berapa. Nah, nanti Mbak Iva juga belajar tentang itu. Dan ketika kita melakukan itu, jangan lupa dicatat. Jadi setiap hari, setiap hal yang dilakukan, itu ada catatannya. Ya, kayak kita nulis buku harian itu persis. Dari waktu jam 7, mengukur tekanan darah, tensi 120/80 tulis. Nadi 70 kali per menit tulis. Suhu 365 tulis semua. Sehingga kalau nanti terjadi keluarga menanyakan, Mbak, saya mau minta dong
resume Ibu selama seminggu ini. Mbak Iva tinggal menyampaikan, ini Bu sudah saya tulis, gitu ya. Misalnya mendampingi pasien makan 5 suap, gitu ya. Tapi minumnya 1 gelas. Selain itu ternyata snack, makan apa. Nah itu ditulis semua. Karena dari situ kita nanti mudah mempertanggungjawabkan. Ya. Kemudian upaya promotif dan edukatif, promosi. Sebisa mungkin lansia yang sehat tadi jangan sampai sakit. Makanya kita promotif, contohnya kontrol dokter juga. Jadi meskipun tidak sakit, kontrol ke rumah sakit itu penting juga. Mungkin cek laborat, kolesterol, trigliserid, gula darah. Kemudian upaya edukatif, artinya edukatif itu berarti kita memberikan suatu pembelajaran. Bagaimana seorang lansia itu juga punya peran yang besar dalam keluarga itu. Gitu ya. Dia bukan sosok individu yang hanya tergantung saja. Kemudian berikutnya adalah manipulasi lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana lansia itu bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut. Contoh ya, ketika di rumah, lansia itu bisa berjalan, berarti bagaimana kita menyiapkan lingkungan itu aman untuk lansia. 1, berarti lantainya jangan licin. Penerangannya cukup. Gunakan sandal yang aman, tidak yang mudah meleset. Letakkan keset pada tempatnya dan hindari keset yang licin. Kan ada ya keset yang licin. Jadi keset malah bikin dia kepleset. Kemudian ketika lansia itu sudah mengalami perubahan anatomi tubuh sehingga jalannya sudah tidak tegak atau tremor, gemeter, berarti kita perlu memanipulasi, misalnya di dinding itu diberikan semacam pegangan itu loh, sehingga nanti kalau lansia jalan itu pegangan. Termasuk di kamar mandi ada pegangannya. Kemudian manipulasi yang lain, misalnya yang tadi WC-nya jongkok, jadi WC-nya duduk. Supaya dia mudah kalau buang air besar. Itu salah satu bagaimana kita memanipulasi lingkungan. Termasuk contoh tempat tidurnya itu tinggi. Risiko jatuh. Oh, berarti lansia ditempatkan di tempat yang rendah sehingga tidak berisiko jatuh. Ya. Kemudian bagaimana dengan aktivitas pengisi waktu luang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi di antara aktivitas mandi, makan, minum obat, itu kita harus merencanakan bersama dengan lansia mau melakukan apa. Bisa jadi karaokean, jangan salah, nyanyi-nyanyi. Atau bisa jadi tadi nulis, bisa jadi main buat kristik, terus nyulam, itu sangat mungkin. Kemudian berikutnya aktivitas karier kedua. Ada beberapa lansia yang sebenarnya secara kognitif pikiran tuh masih oke. Misalnya beliau seorang dosen, sebenarnya masih bisa ngajar, hanya karena keterbatasan fisik jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, bisa jadi Mbak Iva itu jadi asistennya, ikut ngajar, mendampingi kemana-mana. Loh, bisa banget, ya. Bisa sekali gitu mendampingi kemana pergi gitu ya, jadi kayak sekretaris gitu, membawakan tas, nanti menyiapkan perlengkapan untuk mengajarnya. Nah karena ininya tuh masih oke, tapi fisiknya yang terbatas. Mungkin si lansianya pakai kursi roda, mungkin pakai tongkat gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian konsep successful aging. Jadi bagaimana lansia itu menghadapi masa tuanya itu dengan sukses, dengan bahagia, menerima. Oh ya, aku tuh udah tua nih, kayak Bu ini udah 50 tahun ini, udah lansia. Ya ingatlah gitu loh, kalau sudah lansia itu ya jangan kayak anak muda,
pinginnya yang aneh-aneh gitu ya. Ya diberikan sesuai dengan usianya. Contoh ya, tadi misalnya pasiennya itu meskipun lansia boleh saja dandan loh ya. Iya, Misalnya boleh. dia pengen pakai eyelash, ya bisa jadi kira-kira pantas nggak ya pakai eyelash gitu. Kira-kira berisiko nggak ya? Nanti malah nyocok matanya kan bahaya juga gitu loh. Nah, artinya kita ini mendampingi lansia supaya menghadapi masa tuanya itu dengan sukses, dengan bahagia. Gitu ya. Tidak perlu melarang, jangan ini, jangan itu, nggak boleh ya, nggak boleh makan ini, stres. Nah, pokoknya kalau sekiranya itu tidak berisiko dalam tanda kutip menyebabkan perburukan yang signifikan, ya nggak apa-apa. Berikan saja, beri kesempatan. Saya pernah punya teman mbaknya Pramurukti itu setiap minggu mengantarkan eyangnya itu ke mall, jalan-jalan. Ya, dia harus seminggu ke mall. Asik kan? Kalau dapat pasien yang seperti itu ya. Jadi jangan selalu punya gambaran bahwa pasien itu akan tidur terkapar terus. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang hanya butuh teman. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak, Mbak Iva? Belum? Belum Nah, ada. lanjut. Lanjut. Oke. Nah, tadi ya, untuk pencegahan primer itu salah satunya program imunisasi ya. Kalau lansia ya imunisasinya biasanya influenza ya, supaya nggak flu. Kemudian konseling berhenti merokok ya. Dukungan nutrisi lansia itu kalau sudah lansia itu sensasi ya, rasanya di mulut itu udah nggak enak seperti Mbak Iva masih muda, makan pedas enak, makan ini enak. Kalau udah lansia itu ini rasanya nggak enak, kurang enak. Nah disitulah perlu modifikasi ya, nutrisi yang memang disukai gitu loh. Misalnya contohnya bisa jadi lansia itu tidak suka makanan yang pedas ya, jangan ini. Tapi justru sukanya yang pedas ya sediakan saja karena memang dia lifestyle-nya, gaya hidupnya seperti itu enggak Mas? Ya. Yang penting makanan bergizi ya. Artinya kalau maunya cuma bubur tok tanpa lauk ya jangan ya, tetap harus ada lauknya. Berikutnya ada exercise. Exercise itu berarti latihan. Jadi lansia ya kita ajak untuk jalan sehat kalau memungkinkan, untuk senam-senam. Kalau pasien tiduran ya digerakkan tangan kakinya, jangan hanya lurus tidur terus ya, miring kanan, miring kiri. Pokoknya ada exercise. Kalau bisa duduk ya didudukkan gitu ya. Kalau pasien pakai kursi roda ya dudukkan kursi roda terus jalan-jalan gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya manajemen stres. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan para lansia di mana lansia ini memiliki konflik ya. Kadang justru sama mbaknya Pramurukti, sama mbaknya yang merawat itu kompak. Karena kan orang lain. Tapi kalau sama anak sendiri stres karena mereka sering perbedaan pendapat tuh loh. Sehingga lansia merasa tidak diterima oleh anak-anaknya gitu loh. Anak-anaknya tuh nggak sayang, dikiranya gitu. Terus berikutnya adalah keamanan dalam rumah ya. Tadi ya dukungan lingkungan tadi ya, lantainya tidak licin, penerangannya cukup. Kemudian kalau memang lansianya itu sudah pikun ya hati-hati dengan kompor, air panas ya, risiko kecelakaannya juga cukup besar. Kolam renang ya nanti nyebur bahaya juga gitu kalau dia pikun. Kemudian untuk sekunder, ya tadi melakukan kontrol hipertensi tadi ya, kontrol ke dokter boleh. Kalau di rumah ada tensi ya setiap hari tensi, sebulan sekali kontrol ke dokter. Kemudian deteksi adanya kanker atau bahkan kalau pasien itu sudah pengobatan kanker berarti ya dilanjutkan. Kemudian perlu melakukan pemeriksaan mamografi. Mamografi itu di foto payudaranya, pap smear ya, untuk mengetahui adanya
suatu keganasan. Kemudian pencegahan tersier ya yang lebih canggih lagi itu mencegah berkembangnya gejala dengan rehabilitasi. Contohnya ya, pasien itu stroke. Pasien itu stroke, kemudian ada kelumpuhan di tangan kiri. Dia tangannya jatuh, jadi nggak bisa ngangkat. Terus apa upaya kita sebagai orang yang merawat? Kalau bisa, ya kita sering melatih. Ya, nanti kan ada fisioterapi yang melatih. Nah, kita melakukan seperti fisioterapi itu. Itu. Karena fisioterapi kan datangnya tidak tiap hari, dia datang sesekali saja. Nah, nanti banyak ke kita yang melakukan. Kemudian, gimana peran perawat, peran kita, peran Mbak Iva nanti dalam pencegahan, sebagai case manager, artinya yang merencanakan pasien itu mau diapakan sih tiap harinya, direncanakan. Tadi ya, pagi morning care, jam 7 mandi. Setelah mandi makan pagi, minum obat, istirahat sebentar. Terus kemudian melakukan ini, istirahat jam 10, bangun jam 12, makan siang. Itu perawat yang di rumah itu. Itu ya. Kemudian sebagai case finding, sebagai seseorang yang menemukan adanya masalah. Contoh, pasiennya diabetes ya, tapi kok udah minum obat rutin, tapi kok nganu ya, pasien ini kok ngantuan ya. Oh, siapa tahu ini ternyata gulanya malah ngedrop. Ah, tak cek gula darah lah, gitu loh. Oh, benar, ternyata gulanya turun. Lalu memberikan informasi kan ke keluarga, oh ini gula darahnya turun. Oh, baik. Berarti kita kontrolkan ke dokter saja atau kita teleponkan ke dokter. Seperti itu. Nah, tadi ya, apa sih active aging atau penuaan aktif ya? Jadi proses untuk mengoptimalkan kesehatan dalam kesehatan sehingga bisa berpartisipasi dan keamanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan lansia seiring bertambahnya usia. Ya, jadi meskipun sudah tua, tapi kita membantu lansia dalam melewati proses tersebut sehingga mengoptimalkan kesempatan dalam kesehatan. Ya, kalau lansianya sehat, dia masih bisa aktif mengikuti kegiatan di pengajian, misalnya, atau di gereja, atau di masyarakat, tetap sehat, ya, kualitas hidupnya makin baik. Nah, itu peran kita. Terus successful aging itu yang seperti apa? Lansia tetap sehat dan mandiri. Tidak ada penyakit maupun faktor-faktor risiko penyakit. Dan memelihara kemampuan fisik itu ini dan kognitif. Caranya seperti apa? Ya tadi, kalau fisik ya kita kontrol rutin tensi, obat teratur misalnya, atau makannya harus teratur, bergizi. Kemudian memelihara kemampuan kognitif pikiran dengan memberikan bacaan atau kita yang menceritakan ya, seperti anak kecil itu loh Mbak, diceritakan setiap hari, telling story. Seperti itu. Nah, kira-kira yang dimaksud lansia itu umur berapa sih gitu ya? Middle age ya, lansia awal itu 45 sampai 59. Bu ini sekarang 50 tahun, jadi middle age. Kemudian elder age ya, itu 60 sampai 74. Old age itu 75 sampai 90 tahun. Ya. Terus bagaimana memelihara menurut kualitas hidupnya lansia mandiri? Tadi ya meskipun sudah lansia tapi apa-apa sendiri. Lansia semi mandiri artinya bantuannya sebagian saja atau lansia yang tidak mandiri. Jadi pokoknya full perlu bantuan. Nah, bagaimana sih prinsip dari proses menua? Proses menua itu universal, artinya semua orang dapat. Nggak mungkin bisa menolak tua kan?
Iya. Semua akan melalui umur ya. Dulu saya juga pengennya seperti Mbak Iva terus gitu, umur 19 tahun terus, tapi nggak bisa kan. Pasti akhirnya tua sampai hari ini. Alamiah, tidak terelakkan, harus dilalui, irreversible, tidak bisa kembali, dan progresif seiring waktu, terus berjalan. Gitu ya. Tapi bervariasi antar individu, artinya apa? Sama-sama umur 50 tahun, mungkin akan berbeda proses menuanya. Ada yang 50 tahun, seperti saya ini, ada yang ternyata sudah tergantung karena sakit misalnya. Kemudian laju bervariasi antar organ dan jaringan. Artinya apa? Proses penuaan itu sama, tapi lajunya berbeda karena tergantung fungsi organnya. Tadi yang seperti saya contohkan, sama-sama umur 50 tahun, tapi fungsi organnya ketika berbeda, tentunya kondisinya juga akan berbeda. Dipengaruhi faktor non-biologis. Contoh ya, Mbak Iva tahu Titik Puspa kan? Dia umurnya udah 80 lebih loh, tapi kok masih cantik? Lah ya non-biologisnya, dia punya duit, pikirannya tenang terus, nggak pernah mikir utang mungkin ya, gitu kan? Apa-apa selalu ada, itu mempengaruhi. Ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh adanya proses penyakit tadi ya. Sama-sama umur 50 tahun, tapi ternyata sudah sakit. Kemudian ada kondisi juga yang rentan sakit ya, terkait perubahan terkait penuaan dan faktor risiko. Artinya rentan sakit ini lansia tersebut sudah usia, tapi mudah sakit juga gitu. Kemudian apa sih tujuan pelayanan kesehatan pada lansia? Dia mempertahankan derajat kesehatan sehingga terhindar dari penyakit dan gangguan. Memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik dan mental. Kemudian mencari upaya agar lansia dengan masalah penyakit dan gangguan masih dapat mempertahankan kemandirian yang optimal. Lansia nggak apa-apa, sakit hipertensi ya nggak apa-apa, tapi tetap mandiri. Ya. Kemudian mendampingi dan memberikan bantuan moral dan perhatian pada lansia dalam fase terminal. Contohnya seperti apa? Apapun ketika kita tua, suatu saat kan akan meninggal juga kan? Gitu ya. Nah, disinilah kita menyiapkan lansia itu menghadapi hari-hari tersebut. Terus caranya gimana? Ya, kalau secara agama ya didampingi, kalau Muslim ya dibimbing sholatnya. Tapi kalau Katolik atau di luar Muslim, karena Mbak Iva Muslim, nggak apa-apa, tetap disediakan buku doa, biar lansianya doa sendiri, gitu ya. Sehingga lansia tersebut akan siap ketika menghadapi fase terminal, saat-saat di mana dia sudah tidak bisa memiliki kemampuan apapun. End state, menunggu panggilan dari ilahi. Gitu. Ya. Disitulah sangat penting pendampingan dari perawat. Ya, kadang saya sering menemukan justru lansia yang terminal yang meninggal itu tidak didampingi oleh keluarga karena keluarga bekerja, tapi oleh perawat yang di rumah, dibimbing doa sampai enggak ada, sering sekali. Kemudian bagaimana pendekatan perawatan lansia? Pendekatan fisik pada lansia aktif dan lansia yang pasif ya pasti berbeda ya. Jadi kalau pada lansia yang aktif ya kita nggak usah, ayo yang saya mandikan pakai waslap ya enggak. Mari yang Putri jam 7 mandi pakai air hangat. Kita nanti mendampingi di tempat di kamar mandi saja. Atau tidak perlu mendampingi karena dia memang bisa, tapi menyiapkan perlengkapannya saja, gitu ya. Handuknya, sabunnya, parfumnya dan lain sebagainya. Kemudian lansia yang pasif, artinya nggak bisa apa-apa ya, berarti kita full ke kita. Mau mandi di kamar mandi, oke silahkan. Mau mandi di tempat tidur juga tergantung kondisinya. Kemudian ada pendekatan psikologis tadi ya, bagaimana kita mendampingi lansia menghadapi permasalahan di dirinya. Perasaan tidak berharga, tidak bisa apa-apa lagi, itu membuat lansia depresi. Karena dia dulunya misalnya seorang direktur,
Yang sukanya merintah-merintah, lah sekarang nggak ada yang diperintah, bang sudah nggak jadi direktur. Nah, disinilah depresi biasa. Nah, kita siap untuk mendampingi. Seperti itu. Kemudian pendekatan sosial, ya, sosialisasi, ya, diajak pengajian lah atau kumpulan ibu PKK ya boleh jadi itu Mbak Iva mendampingi, no problem gitu ya. Terus tetap bisa memelihara hubungan sosial, misalnya dengan teman-teman angkatannya, meskipun saling jauh bisa video call, tertawa-tertawa di telepon, itu nggak apa-apa. Terus menjalin komunikasi juga ya, jadi meskipun lansia bukan berarti harus dikurung di rumah, nggak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Rekreasi, nah ini penting ya, refreshing lah, diajak ke mall, tadi seperti itu. Lanjut, bagaimana fokus asuhan keperawatan lansia? Tadi ya, upaya kesehatan lansia itu adalah promotif, promosi, artinya bagaimana membuat lansia tetap sehat, preventif, mencegah supaya tidak sakit, bersifat holistik, menyeluruh, biopsikososial, spiritual. Ya. Kemudian asuhan yang keperawatan dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang umum terjadi pada lansia sebagai akibat mekanisme adaptif yang tidak efektif dan mengoptimalkan fungsi fisik dan mental. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mendampingi lansia itu menghadapi proses dia bisa beradaptasi dengan kondisinya. Contoh, ternyata lansianya stroke, tangannya lemes. Nah, bagaimana lansia ini mampu mengoptimalkan fungsi fisiknya? Meskipun tangannya lemes, bukan berarti nggak bisa apa-apa kan? Kalau yang lemes kanan, tangan kiri, berarti tangan kanan bisa makan. Nah, tetap dioptimalkan untuk bisa makan sendiri. Seperti itu. Fungsi mentalnya, karena merasa ada kelemahan di tangan kiri, dia drop, merasa tak berdaya, nggak berguna. Nah, itu kita yang harus menguatkan. Seperti itu. Kemudian, lingkup asuhan keperawatan lansia, yaitu pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses menua, perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses menua, dan pemulihan ditujukan untuk mengatasi keterbatasan akibat proses menua. Ya. Lanjut, pada perawatan lansia, kita juga mengenal paliatif atau hospice care. Ini kita artinya mendampingi pasien-pasien yang lansia sakit di mana dia itu dalam kondisi terminal atau tahap akhir end stage, gampangannya siap meninggal. Nah, kita pendampingannya di situ. Perawatan paliatif membantu mengatasi masalah emosional, sosial, praktis, dan spiritual dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya pasien kanker, duh aku tuh udah kanker misalnya, sebentar lagi aku mau mati loh Mbak, misalnya bilang sama Mbak Iva. Oh enggak, mati dan hidup itu kan yang kuasa yang di atas. Kita siap. Terus bagaimana seorang perawat yang di rumah itu mendampingi pasien menghadapi hari-hari akhirnya ini dengan bahagia. Tidak ada penyakit komplikasi yang lain. Seperti itu. Oke, slide terakhir. Nah, bagaimana yang sering kita hadapi adalah adanya problem nutrisi, ya, pada lansia itu meliputi kebutuhan kalorinya menurun, ya, makanya cuma sedikit. Pemenuhan zat gizinya harusnya cukup, jangan hanya sama bubur saja, nggak ada apa-apanya. Selera makan berkurang, berarti kita harus mengusahakan bisa menyediakan makanan yang disukai. Kemampuannya mengunyahnya berkurang, ya kalau udah nggak punya gigi ya jangan disediakan jagung, nanti nggak bisa makan. Kemampuan absorpsi nutriennya berkurang, penyerapannya berkurang, berarti kalau makan nggak boleh terlalu banyak, tapi sedikit-sedikit tapi sering, yang mudah dicerna. Kemudian food mood swing,
Jadi selera makannya berubah. Mungkin tadi pagi, Mbak Iva nanti siang kita masak sup ya. Ternyata begitu dimasakin sup, wah aku tuh maunya sate. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus bagaimana strategi kita menghadapi lansia yang dalam keadaan yang tadi saya sebutkan? Cooking class dong, ya, diajak makan masak bareng bersama komunitas lansia ya, diundanglah gitu lansia yang lain berempat masak bareng gitu ya. Kemudian melibatkan lansia tersebut untuk membuat menu yang diinginkan. Oke, yang Putri, besok pagi menunya pengen apa? Oh ya, aku pagi mau roti bakar, siang sup, sorenya mie rebus. Misalnya seperti itu. Nah, lansia yang menentukan, jangan kita. Kemudian nutrisionis, jadi ahli gizi membantu mengkalkulasi kebutuhan nutrisinya. Misalnya sehari itu 1.500 kalori. Oke, ini loh menunya. Nasi 5 sendok, daging sekian gram, tempe, buahnya sekian, itu nanti sudah ada panduannya. Kemudian yang terpenting juga, kalau memang ternyata keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi oleh karena kesibukan, sekarang ini banyak layanan antar diet bagi pasien dan masyarakat. Ya, seperti kami di Rumah Sakit Panti Rapih, itu ada layanan diet bagi pasien maupun non-pasien. Daripada repot-repot, pokoknya sehari 3 kali langganan. Jadi nanti pada jam makan, sebelum jam makan akan diantar. Ya. Demikian Mbak Iva, mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Silakan. Oke, Bu. Tadi yang dimaksud apa? Yang bagian mana bagian? Yang dimaksud bio, psiko, sosial, sama spiritual itu apa ya, Bu? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Bio itu biologis. Fisik. Fisik. Jadi berkaitan dengan problem fisik. Misalnya makan, minum, kebutuhan biologinya itu. Rasa nyeri supaya tidak nyeri. Gitu. Kebutuhan yang fisik yang kita butuhkan. Kenyamanan. Terus biopsiko, psiko itu psikologinya. Bagaimana membuat lansia itu bahagia, tidak depresi. Sosial, bagaimana membantu lansia itu tetap bisa mempertahankan hubungan sosialnya dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan komunitas pengajian mungkin gitu. Spiritual, bagaimana kita membantu lansia tetap terpenuhi kebutuhan spiritualnya. Kalau itu muslim berarti ya dibimbing sehari sholat 5 kali. Kalau itu non-muslim misalnya Katolik, bagaimana kita membantu lansia mengingatkan ketika mau tidur, doa tidur dulu, ketika bangun tidur, doa bangun tidur, ketika makan diingatkan untuk berdoa. Itu kira-kira seperti itu. Semoga lebih jelas. Kalau yang dimaksud presentif tadi apa ya, Bu? Jelas, Mbak Iva? Jelas. Bu. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang dimaksud preventif itu tadi apa ya, Bu? Apa? Preventif. Oh, preventif, pencegahan. Promotif itu promosi. Berarti kalau promosi itu kita melakukan promosi edukasi, memberikan motivasi bagaimana dia hidup sehat. Contoh, makan teratur, banyak minum, olahraga teratur, istirahatnya cukup, kontrol dokter, itu promotif. Preventif, bagaimana mencegah dia tidak sakit. Ya, contoh, misalnya pasien kontrol rutin tensi, ya, cek darah, gitu, melakukan kontrol dokter, itu preventif supaya tidak jatuh sakit. Kita kan ingin lansia yang sehat tidak sakit, atau lansia yang sakit tidak bertambah buruk. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Kalau malam ini belum menemukan, nanti bisa dicatat. Besok kalau kita ketemu bisa diskusi.
Oke. Oke. Apalagi Mbak Iva? Ini tadi masalah apa? Tersier. Tersier itu Tertier. Oh iya, tertier itu primer itu kan pertama, sekunder kedua, tertier itu ketiga. Jadi ini ya, bentar. Tadi pencegahan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini loh. Bentar, saya ulangi ini. Nah, pencegahan primer tadi kan misalnya imunisasi, konseling, tidak boleh merokok lagi, memberikan dukungan nutrisi, makan gizi, makan bergizi, exercise, tetap melakukan aktivitas, manajemen stres, dan keamanan dalam rumah. Kalau sekunder kan kontrol hipertensi. Kedua, jadi pencegahan berikutnya. Primer dulu dilakukan. Berikutnya yang sekunder itu dilakukan. Terus yang tertier, yang ketiga, itu mencegah berkembangnya gejala dengan rehabilitasi. Tadi contohnya ya, kalau itu pasien stroke, dengan adanya kelemahan di tangan kiri, lumpuh, jangan sampai yang lumpuh itu makin jelek atau terjadi cedera. Kalau orang lumpuh itu kan nggak terasa, Mbak. Ya kan begini. Nah, ini jangan sampai terjadi cedera. Misalnya begini, dia karena lumpuh dia gini, tangannya malah natap. Jadi natap itu apa? Benturan, terbentur kursi lah, atau benda tajam sehingga malah terjadi luka. Atau yang tadinya lumpuh, mestinya kita membuat dia makin baik, makin bisa kuat menggenggamnya, gitu dengan rehabilitasi. Nah, siapa yang melakukan rehabilitasi? Di awal akan dilakukan oleh petugas rehabilitasi medik atau fisioterapi. Tapi kita sebagai perawat di rumah harus juga belajar karena petugas fisioterapi tidak setiap saat ada. Yang ada adalah kita. Makanya kita yang mengajari. Seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Ini Mbak Iva udah mulai paham ini. Ada lagi Mbak? Saya tidak, Bu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah sesuai dengan arahan dari Pak Sur, supaya Mbak Iva juga bisa mencari materi. Halo, Bu. Halo, Pak. Halo, Pak Suryana. Bentar ya Mbak Eva ya. Iya, Pak. Oh, Bu Win mungkin sambungannya kurang bagus. Kita tunggu dulu. Sekalian izin ya Pak, mau mendengarkan infus di belakang. Mau? Mau mendengarkan infus di belakang, soalnya katanya masuk ini. Oh ya, silakan. Izin dulu ya Pak. Ya. Jadi kalau teman-teman banyak menyampaikan sesuatu, justru kita kan jadi sama-sama belajar. Kalau yang sudah siap, mau bicara, ya nanti kita coba lihat-lihat untuk bisa lihat bersama. Jadi kalau kita memanggil teman-teman yang lagi menyusun lebih dari satu orang, apalagi secara online, itu kita biasanya cek-cekan ya. Misalnya,
Mana buah ini nggak ada apa-apanya.